sahabat qiraah yang dimuliakan Allah, insyaallah tabarakallah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kembali tahsin part 2, yang mana pada pertemuan di Zoom sebelumnya itu kita membahas atau tahsin surah Al-Fatihah, insyaallah. Nah, kali ini kita akan mulai masuk kepada materi tajwid. Yang lebih spesifiknya yaitu kita bahas tentang makhraj. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya tanya dulu kabar Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya, sahabat qiraah. Gimana kabar sahabat semuanya? Oke, alhamdulillah. Langsung saja untuk mengawali live streaming Zoom pada kali ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nah, sudah berapa peserta yang masuk? Sudah ada 100 peserta, alhamdulillah. Tentang ini Bang, link Zoom. Di? Oke. Baik sahabat qiraah, Bapak Ibu, Abang Kakak, dimanapun semuanya berada. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang makhraj dan sifatul huruf. Apa itu makhraj dan sifatul huruf? Nah, tentu menimbulkan pertanyaan. Karena seringkali ketika kita membaca Al-Quran, barangkali ada yang berkomentar, oh makhrajnya kurang tepat. Apa sih itu makhraj? Nah, makhraj itu ialah tempat daripada keluarnya huruf. Makhraj ialah tempat keluarnya huruf. Yang tempat-tempatnya tersebut, nah itu akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Nah, sifat huruf yaitu hal-hal yang melekat atau sifat-sifat yang melekat pada huruf-huruf tadi. Lebih dalam daripada makhraj. Makhrijul huruf. Oke, akan kita kupas satu demi satu. Baiklah. Nah, kita mulai dari pembahasan makhraj. Yaitu makhraj tadi tempat daripada keluarnya huruf.
tempat keluarnya huruf itu banyak pembagiannya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang makhraj itu tadi. Kita mulai dari bawah, yaitu dari halak atau tenggorokan. Adapun tenggorokan itu, halqun itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tenggorokan bagian bawah. Bapak Ibu, Abang Kakak mohon diingat, yang pertama tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Yang kedua tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah atau wastul halqi dalam bahasa Arabnya. Dan yang ketiga tenggorokan bagian atas atau adnal halqi. Baik, tenggorokan, makhraj tenggorokan itu tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Nah, itu perlu kita ingat terus. Karena apa? Itu selalu merekat atau melekat pada makhraj yang akan kita bacakan. Begitu. Tentunya berpengaruh. Ketika kita bahas makhraj, itu masih umum. Yang mengkhususkannya ada pembagiannya lagi, yaitu 3 tadi. Pangkal, tengah, dan atas. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada dari sahabat-sahabat sekalian yang masih bingung, maka boleh kita ulang terus ini 3. Tentang makhraj. Makhraj halaq atau tenggorokan. Barangkali ada yang mau mencatatkannya di bagian chat. Silahkan. Oke. Nah, lanjut. Dari pembagian 3 bagian daripada halqun tadi ini, itu hurufnya juga berbeda-beda. Nah, kita bahas yang pertama tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal tenggorokan yang pertama yaitu ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Nah, ada huruf hamzah. Ustadz, apa bedanya hamzah dengan alif? Nah, ini mesti dibedakan. Hamzah dengan alif beda tentunya. Kenapa alif tidak masuk dalam tenggorokan bagian bawah? Karena memang beda. Jadi, huruf hamzah itu yaitu yang memiliki harokat atau tanda baca. Perlu diingat, huruf hamzah yaitu yang memiliki harokat atau tanda baca. Nah, lalu bagaimana dengan alif? Alif hanya digunakan untuk huruf mad. Untuk huruf mad. Itu saja. Maka jelas bedanya. Kalau kita temukan hamzah di atas alif berharokat tentunya, maka itu hamzah. Walaupun ada alif di bawahnya. Lalu kalau kita temukan huruf alif tanpa hamzah kecil di atasnya, pure, murni itu huruf alif, yang memang kegunaannya yaitu untuk memberitahukan bahwa itu adalah bacaan mad, atau bacaan yang panjang. Jadi jelas ya beda hadirin, antara alif dan hamzah itu perbedaannya sangat jelas. Walaupun bentuknya alif, tetapi ketika ada harokat, maka jelas itu tetap hamzah namanya. Kalau yang tidak ada harokatnya, baik itu fathah, kasroh, dhammah, bahkan tanda sukun, maka itu adalah alif. Baik. Nah,
huruf alif, huruf hamzah, makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Tenggorokan. Nah, lalu bagaimana penyebutannya? Sebelum masuk pada penyebutan, tentu kita mesti mengetahui bagaimana sifatnya terlebih dahulu. Huruf hamzah, sifat yang pertama yaitu jahar atau jelas, tidak mengalirnya nafas. Jadi hamzah jelas. A, I, U, A, I, U. Jadi tidak mengalir nafas, jahar. Andaikan kita tidak mentaati sifatul huruf hamzah yang berupa jahar, lalu kita balik dari sifatnya, yaitu mengalirnya nafas, maka tentu akan berubah bunyinya. Hamzah yang tadinya A, I, U, jadi A, I, U, berubah. Maka sifat yang pertama yaitu jelas, jahar, yaitu tidak mengalirnya nafas. Adapun sifat yang kedua yaitu syiddah. Syiddah artinya kuat atau tidak mengalir suara. Suara tidak mengalir. Itu syiddah. Jadi jelas tumpuannya. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Boleh? Sahabat semuanya, Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya coba praktekkan dari rumah. A, I, U, U. Oke. Sifat selanjutnya yaitu istifal, yaitu turunnya pangkal lidah. Ketika kita menyebutkan huruf hamzah, maka tidak boleh kita menaikkan pangkal lidah. Akan berbeda sekali bunyinya ketika kita menyebutkan hamzah dengan menaikkan pangkal lidah. Mari kita lihat perbedaan antara hamzah yang istifal dan tidak. Oke, kita coba yang istifal atau turunnya pangkal lidah. A, I, U. Lalu kita coba yang sebaliknya atau naiknya pangkal lidah. A, I. Nah, jelas bedanya? Abang kakak, bapak ibu, seluruh sahabat Quran semuanya. Oke. Nah, tadi jahar, jelas, syiddah, kuat, istifal, turunnya pangkal lidah. Lalu sifat yang berikutnya yaitu infitah, yaitu terbukanya aula tengah lidah. Jadi terbuka. Terbukanya aula tengah lidah. Jadi ketika kita menyebutkan huruf hamzah, posisi aula tengah lidah kita, rongga mulut, itu tidak boleh menutup. Tidak boleh kita tidak. Maka harus terbuka. A, I, U, A, I, U. Alhamdu. A, tidak boleh dibaca alhamdu. Tidak boleh. Nah, karena memiliki sifat yaitu infitah, terbukanya aula tengah lidah. Baik. Dan sifat yang terakhir daripada huruf hamzah yaitu ismat. Apa itu ismat? Yaitu hati-hati atau jauh dari tempat keluarnya huruf. Arahnya ke sini. Oke. Kenapa jauh? Karena memang langsung keluar daripada
rongga atau infitah tadi, aula tengah lidah. Baik. Coba kita ulangi sekali lagi cara membacanya. A, I, U, A, I, U. Nah, perhatikan pula posisi daripada bibir kita. Ketika kita menyebutkan hamzah yang fathah, tentu posisi daripada bibir kita biasa saja. A, I, U. Nah, ketika kasroh, ada sifat bawaan kasroh yaitu agak senyum kita. I. Karena kasroh mengarahnya kepada huruf I atau bunyi I, bunyi suara. Lanjut. U. Ketika dhammah, maka posisi bibir kita sedikit lebih moncong. U. Itu sifat asal atau sifat bawaan. Baik. Sahabat Qura'a semuanya, abang kakak, ibu dan bapak, satu huruf telah dijelaskan, maka akan kita coba praktekkan. Nah, dari sahabat semuanya, yang ingin langsung mencoba, silahkan angkat tangannya di Zoom atau di layarnya masing-masing. Baik. Ya, sudah. Oke, ada Kak Melinda Purnamasari. Silahkan dicoba. Lagi? Harokat kasroh dan dhammahnya juga? I. U. A. I. U. Masya Allah, tabarakallah. Sudah cukup baik untuk Kak Melinda Purnamasari, Masya Allah. Terus diasah Kak ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Ade Noverandi. A, I, U. Boleh diulang lagi, Pak? A, I, U. Nah, baik, sebelumnya akan saya contohkan terlebih dahulu. A. Coba, Pak. A. Boleh dicoba sekali lagi, Pak? A, I. Masya Allah. Lanjut ke harokat dhammah, Pak. U. Masya Allah. Allah tabarakallah. Bacanya sudah cukup baik, Bapak. Nanti untuk mengasah daripada kemampuan Bapak, Ibu semuanya, abang kakak semuanya, sahabat Qura'a dimanapun berada, maka boleh nanti menyetorkan bacaannya lewat aplikasi Qura'a. Maka di sana akan dikoreksi langsung oleh ustadz-ustadzah yang kompeten memang dalam bidang tajwid maupun bacaan Al-Quran, insyaallah. Baik, selanjutnya ada Ibu Hanani. Boleh, Ibu? Ibu Hanani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Boleh mencoba
membaca huruf hamzah, Ibu? A. A. I. U. A. A. I. A. U. Saya coba contohkan dulu, Ibu, ya. Iya. Mohon izin, Ibu, saya contohkan terlebih dahulu. Jadi huruf hamzah berdasarkan makhrajnya tadi itu terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Maka posisikan dari sana tempat kita mengeluarkannya. A, 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 I, 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 U, U, U. Nah, silakan Ibu dicoba. A. A. I. I. U. A. Oke, Masya Allah. Sudah hampir tepat penyebutannya. Silakan diasah lagi, Ibu, ya. Kurangnya yang di jahar ya. Iya, betul, Ibu. A. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya. Sekarang ada Mas Arif Khairi. Masya Allah, Mas Arif. Boleh Mas Arif ingin mencoba melafalkan huruf hamzah? A, I, U. Coba ulangi sekali lagi, Mas. A, I, U. Nah, untuk Mas Arif, boleh diperhatikan lagi pada sifat istifal, yaitu turunnya pangkal lidah. Nah, saya contohkan terlebih dahulu, Mas, ya. A, I, U, A, I, U, A, a'udzu, a'udzu. Silakan dicoba lagi, Mas. Mas Arif, boleh dicoba sekali lagi? A, I, U. Oke, Masya Allah. Pelafalannya sudah cukup bagus. Ditingkatkan lagi, Mas, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, sekarang boleh Ibu Uin Pemalang. Ibu Uin, boleh Ya. dicoba? A, I, U. Baik, sebelumnya saya contohkan dulu, Ibu, ya. A, I, U, U. Nah, jadi untuk hurufnya itu kita mengeluarkannya dari tenggorokan bagian pangkal, Ibu, atau tenggorokan bagian bawah. Dan sifatnya jelas, jadi tidak ke khaisum, tidak lari ke hidung. A, I, U. Boleh Ibu coba sekali lagi, Ibu? A, I, U. Nah, alhamdulillah. Mungkin untuk harokat fathahnya bisa diperbaiki kembali, Bu, ya. Bisa dipelajari kembali, Bu, ya. 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 Baik. Nah, kita lanjut ke huruf berikutnya. Oke. Jadi kita sudah praktek. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada huruf H. Huruf H. Huruf H sama makhrajnya yaitu terletak pada
tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Dalam bahasa Arabnya aqsal halqi. Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu, Abang Kakak yang telah mencoba, terima kasih. Semoga semakin baik ke depannya. Nah, kita lanjut dulu ya materinya. Oke, nanti yang belum kebagian, insya Allah akan ada sesinya pula, insya Allah. Nanti juga akan kita adakan sesi tanya jawab, insya Allah. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf H. Huruf H sama, makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Sekali lagi, tenggorokannya terletak pada tenggorokan bagian bawah. Makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi. Nah, sifatnya, nah kita bahas satu persatu. Boleh dilihat layar masing-masing. Yang pertama hamas. Hamas itu mengalirnya nafas. Jadi dia tidak jahar seperti yang pertama tadi, namun hamas, mengalirnya nafas. Ha, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Nah, sifat yang pertama yaitu hamas. Hamasnya juga tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh ha gitu, tidak. Namun ala kadarnya saja. Ha, hi, hu, mengalir. Terasa nih. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Nah, ketika tidak terasa, maka ada indikasi pada sifat hamas itu belum terpenuhi. Oke, lanjut sifat yang kedua yaitu rohwah atau mengalirnya suara. H itu mengalir suara. Karena apa? Tadi mengalir nafas, yang mengikutinya yaitu mengalirnya suara. Jadi suara mengalir keluar, tidak tertahan suaranya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina Allahu samad. Hu, ha, hi, hu. Nah, pada sifat berikutnya yaitu istifal, turunnya pangkal lidah. Masih sama sifatnya dengan hamzah tadi, yaitu turunnya pangkal lidah. Jadi kita menyebutkan huruf H, itu pangkal lidah tidak boleh terangkat. Tidak boleh. Karena ketika terangkat, tentu akan berbeda daripada bunyi yang keluar. Oh, ho, ho. Nah, itu ketika terangkat pangkal lidah. Akan terasa. Mengarah ke huruf O. Kalau terangkatnya pangkal lidah, maka akan mengarah ke huruf O. Nah, baik. Kita coba pada sifat istifal. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Coba Bapak Ibu sama-sama dari rumah. Ha, hi, hu. Boleh aktifkan suaranya semua? Oke. Sama-sama. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Oke. Lanjut ke sifat berikutnya ya. Sifat berikutnya yaitu infitah. Terbukanya aula tengah lidah. Sama seperti hamzah tadi. Itu terbuka aula tengah lidah. Aula tengah lidah terbuka. Itu tidak menutup. Ketika menutup, pasti akan beda bunyinya. He, he, he. Maka harus terbuka. Ha, ha, hi, hu, hu. Allah,
Allahu, Allahi. Nah, akan berbeda bunyinya ketika kita tidak membuka aula tengah lidah. Baik. Dan sifat yang terakhir yaitu ismat, hati-hati, yaitu jauh dari tempat keluarnya huruf. Karena berkaitan pula dengan aula tengah lidah. Jauh dia, karena makhrajnya di sini bunyinya ke depan dari tengah. Oke, coba kita praktekkan. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Oke, sekali lagi. Ha hi hu ha. Lanjut. Ha ha. Ha ha. Hi hi. Hi hi. Hu hu. Hu hu. Han ha. Han ha. Han ha. Oke, baik. Kita coba sekali lagi. Ha hi hu ha. Ha ha. Hi hi. Hu hu. Han ha. Baik. Nah, pada sesi kali ini untuk huruf H, ada yang ingin mencoba untuk melafalkan, silahkan angkat tangannya. Bapak Ibu. Oke, baik. Silahkan untuk Pak Beni, boleh untuk mencoba? Insya Allah. Ha hi hu ha. Lanjut. Ha hi hu ha. Ha ha. Ha ha. Hi hi. Hi hi. Hu Hu hu. hu. Lanjut. Ha ha. Hi hi. Hu hu. Nah, baik, terima kasih Bapak. Sebentar. Untuk Pak Beni tadi Pak ya. Oh ini ya. Mohon posisikan huruf H yaitu pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan dengan sifat-sifat yang mengikutinya tadi, sifat-sifatul hurufnya. Tidak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, Masya Allah. Insya Allah dengan kita terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita, baik dari hukum-hukum tajwidnya, bahkan makhraj dan sifatul hurufnya. Insya Allah, Allah akan kasih jalan untuk kita mudah mempelajarinya, insya Allah. Karena pada dasarnya Al-Quran memang diciptakan oleh Allah itu mudah difahami, mudah dimengerti, dan bahkan dengan Al-Quran Allah mudahkan hidup kita. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Baik, sekarang boleh Pak Taufik untuk mencoba. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Ha hi hu ha. Ha ha hi hi hu hu. Han ha. Masya Allah. Untuk hafalannya sudah hampir tepat Bapak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sudah hampir tepat, Masya Allah. Hanya saja tinggal menerapkan daripada sifat-sifatul huruf. Untuk keluarnya huruf, makhrajnya, alhamdulillah sudah tepat. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bapak.
Baik. Ada lagi berikutnya? Oke, masih ada. Kita lihat. Ibu Linda, boleh Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha hi hu ha ha hi hi hu hu han ha. Oke, Masya Allah. Nah, saya coba contohkan terlebih dulu Ibu ya. Nah, makhraj huruf H, kita balik lagi ke penjelasan di awal, itu makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Maka mesti kita bedakan dengan makhraj huruf H. Huruf H yang tipis, itu tenggorokan bagian tengah. Nah, untuk H atau yang berat, kita kenal berat itu makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Nah, adapun penyebutannya ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hi, hu, hu, han, ha, han, ha. Nah, boleh dicoba sekali lagi, Ibu? Ha hi hu ha hi hi hu hu han ha. Masya Allah. Sudah hampir tepat Ibu, Masya Allah. Semangat terus Ibu ya untuk memperbaiki huruf-huruf dalam Al-Qur'annya. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Nada, boleh Ibu? Ibu Nada, boleh? Aktifkan terlebih dahulu suaranya ketika ingin menyetorkan. Oke, Ibu, silakan Ibu. Ha hi hu ha hi hi hu hu han ha. Oke, baik Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ibu, tadi hampir sama dengan Ibu Linda tadi. Posisikan makhrajnya sesuai dengan makhraj yang ada di ketentuan, yaitu terletak pada tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Ha, ha, hi, hi, hu, hu, han, ha, han, ha. Nah, seperti itu Ibu ya. Baik, satu orang lagi. Nah, terima kasih Ibu. Ya Pak Ustadz. Ibu Revi, boleh Ibu? Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu ha ha hi hi hu hu han ha. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ibu Revi, untuk makhrajnya boleh diturunkan lagi dari tenggorokan bagian atas ke tenggorokan bagian bawah. Nah, jadi posisi makhraj H yang Ibu lantunkan tadi atau Ibu lafalkan itu masih terlalu atas. Itu tenggorokan bagian atas. Nah, kalau huruf H itu tenggorokan bagian pangkal atau tenggorokan bagian bawah. Nah, turunkan dikit. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Hi hu. Ha hi hu.
Sedikit lagi, Bu. Ha, hi, hu. Nah, untuk penyebutan huruf H yang bertanda fathah, Masya Allah, sudah hampir tepat. Nah, silakan nanti Ibu perbaiki lagi, Bu ya, bagian huruf H yang bertanda kasroh maupun dhammah. Afwan, makasih Ustadz. Ya, Ibu, sama-sama. Oke. Alhamdulillah, untuk huruf H kita sudah praktek. Nah, sekarang di praktek berikutnya, kita coba buka surah An-Nasr ayat ketiga. Buka di aplikasi boleh. An-Nasr ayat ketiga. Nah, surah An-Nasr ayat ketiga sudah dibuka semuanya. Oke. Nah, di sini dalam surah An-Nasr ayat ketiga itu banyak sekali kita temukan huruf H. Huruf H dan kembarannya, nah saya katakan kembaran agar lebih mudah mengingat, yaitu huruf H. H yang tipis. Nah, tantangannya memang ketika dua huruf ini berdekatan, maka itu punya tantangan tersendiri untuk kita membedakannya. Terkadang kita hafal ayatnya, namun kita lupa bahwa ada huruf yang mesti kita bedakan. Nah, saya contohkan terlebih dahulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik. Ada yang ingin mencoba barangkali? Bapak, Ibu, Abang, Kakak, sahabat Qur'an semuanya. Nah, ayatnya sudah tertampil di layar masing-masing. Oke. Bapak Muni Hartadi, boleh Bapak mencoba? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Penyebutan huruf H-nya, alhamdulillah sudah mendekati tepat, Bapak. Diasah lagi, Bapak ya. Insya Allah, jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama, Ustaz. Oke. Baik, selanjutnya boleh kita tambah 2 orang lagi. Sebentar, kita pilih terlebih dahulu. Oke. Bapak Ari Cahyadi, boleh Bapak? Bapak Ari? Boleh Bapak Ari aktifkan terlebih dahulu suaranya? Oke. Yes, baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Insyaallah, tabarakallah. Bacaannya ahsan, Bapak. Semangat terus Bapak ya untuk terus belajar dan memurojaah materi-materi tajwid dan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Barakallah fikum Bapak. Wa fika barakallah Ustaz. Ya Rabbal. Baik, satu orang terakhir. Oke, Mas Basri boleh Mas? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, baik Mas. Bacaannya sudah hampir tepat untuk penyebutan huruf H-nya. Hanya saja perlu diturunkan sedikit untuk makhrajnya agar tepat pula ketika mengeluarkan suara atau bunyi huruf H-nya. Saya contohkan terlebih dahulu Mas ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, baik. Terima kasih Mas telah mencoba. Nah, untuk memperbaiki kembali bacaannya, boleh nanti langsung setorkan ke lewat aplikasi Qoro'a di fitur setor ayat. Nah, di sana akan dibimbing langsung oleh ustadzah yang memang kompeten dalam bidang Al-Quran. Oke. Nah, selanjutnya kita naik sedikit dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan ke tenggorokan bagian tengah. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum kita beralih dari tenggorokan bagian bawah maupun ke bagian tengah, nah, biar tambah semangat nih. Nah, biar tambah semangat, Qoro'a bakal memberikan 50.000 rupiah untuk masing-masing 10 orang santri yang hadir di sini, di Zoom ini, di kelas ini, yaitu yang screenshot Zoom-nya. Nah, ada 10 orang, nanti akan dipilih yang screenshot Zoom-nya, kemudian posting di Instagram dan memberikan pesan selama belajar melalui Zoom. Nah, posting, nah terus dikasih kesannya apa, captionnya kesan selama belajar, lalu kemudian tag Instagram Qoro'a. Nah, untuk pemenangnya akan dilihat mana yang paling banyak komentar dan juga mana yang paling banyak like-nya. Nah, 10 terbanyak di antara yang lain itu akan dipilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan 50.000 rupiah dan akan ditransfer via e-wallet. Oke. Baik. Sebelum lanjut, jangan lupa tetap semangat ya, sahabat semuanya. Baik. Kita beralih dari tenggorokan bagian bawah ke tenggorokan bagian tengah atau wastul halqi. Nah, di tenggorokan bagian tengah ada huruf H
Nah, tadi kembaran huruf H saya katakan tadi di awal. Nah, ini ada kembarannya, naik sedikit. Posisinya amat dekat. Dari pangkal ke tengah. Pangkal tenggorokan ke tengah tenggorokan. Nah, yang pertama, kita langsung bahas sifatnya. Sifatnya yaitu hamas. Masih sama dengan yang tadi, yaitu mengalirnya nafas. Huruf H itu mengalirnya nafas. Yang kedua, rakhwah. Rakhwah mengalirnya suara. Masih sama. Di poin ini masih sama. Yang ketiga, istifal. Yaitu turunnya pangkal lidah. Di poin ini pun masih sama, Bapak, Ibu, abang, kakak, sahabat Qiraah semuanya. Yang keempat, infitah. Atau terbukanya aula tengah lidah. Dan ini juga masih sama, Masya Allah. Yang kelima, ismat. Hati-hati atau jauh dari tempat keluarnya huruf. Ternyata sifatnya sama, namun yang membedakannya yaitu tempat keluarnya atau makhrajnya. Makhrajnya beda. Nah, ketika beda makhraj, sudah otomatis itu juga pasti beda bunyinya. Bunyinya akan beda. Nah, kita akan coba praktekkan. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, han, ha. Ya, coba praktekkan sekali lagi. Ha, hi, hu, han, ha. Coba Bapak Ibu di rumah sama-sama. Ha, hi, hu, han, ha, ha, hi, hu, ha. Sama-sama, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ha, hi, hu. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya yang terakhir. Han, ha. 1, 2, 3. Han, ha. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Nah. Sifatnya sama, namun beda makhrajnya. Nah, tentu perbedaan ini juga mesti jelas ketika kita melafalkannya dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nasr tadi pun jelas. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih fir. Nah, di situ sudah jelas perbedaannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Oke. Kita coba praktek. Nah, boleh untuk sahabat sekalian yang ingin mencoba, boleh angkat tangannya lagi. Boleh. Ya. Oke. Ada Kak Anissa, boleh Kak Anissa? Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hi, hu, ha.
ha ha, hai hi, hu hu, han ha. Oke, baik Kak. Saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, jadi ketika kita menyebutkan huruf H, suaranya mengalir saja, nafasnya mengalir, sebagaimana sifat daripada huruf H. Jadi kayak relax saja, gitu, santai. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu, ha, 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 hi, hi, hu, hu, han, ha. Nah, jadi makhrajnya tetap konsisten pada tenggorokan bagian tengah. Nah, ketika huruf H yang kasroh itu berubah menjadi turun ke bawah, hi, jadi hi, maka berubah pula. Nah, nanti boleh diperbaiki lagi Kak ya. Oke. Nah, untuk lebih intens barangkali nanti Kakak bisa menyetorkannya langsung di aplikasi Qur'an Kak. Insya Allah 1 kali 24 jam yang kita setorkan bacaan itu akan dikoreksi oleh ustadz-ustadzahnya secara langsung. Nah, di fitur setor ayat. Adapun di fitur murojaah di aplikasi kita itu kita mengecek apakah pelafalan kita sudah fasih atau belum. Nah, untuk fitur murojaah itu sifatnya langsung, real time. Jadi ketika kita setorkan saat itu, maka saat itu pula suara kita akan dikoreksi oleh AI. Oke, baik. Selanjutnya, boleh Ibu Silvi? Boleh Ibu? Ya. Ya, boleh dicoba Ibu. Yang mana? Oh ya. Bismillah. Ha hi hu ha. Ha ha. Hi hi. Hu hu. Han ha. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, akan saya jelaskan kembali posisi huruf H itu tenggorokan keluarnya, makhrajnya keluar daripada tenggorokan bagian tengah Ibu. Ibu sudah hampir tepat penyebutannya, hanya saja masih terkadang lari ke tenggorokan bagian atas. Nah, jadi ketika lari ke tenggorokan bagian atas, suara huruf H itu tidak bersih karena lari ke atas begitu. Yang ada kasrohnya ya? Iya Ibu? Yang ada kasrohnya ya Pak? Iya betul Ibu. Ya. Boleh dicoba sekali lagi Bu? Yang kasroh itu yang ha ha. Yang iya betul Ibu. Ha ha, hi hi, hu hu, itu Pak. Iya betul. Nah, boleh diperbaiki lagi Bu ya? Ya. Ya, insya Allah kita berjalan sedikit demi sedikit. Insya Allah live di Zoom ini tahsin via Zoom meeting ini tetap insya Allah akan berlanjut seterusnya ke part-part berikutnya. Maka beruntung bagi kita yang memang dari awal sudah ikut dan terus ikut. Nah, jadi tidak ketinggalan materi, insya Allah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Jania, boleh Ibu? Iya, Ustaz. Ya, baik. Ibu boleh dicoba. Ha hi hu. Ha ha ha. Hi
hi, hu, hu, han, ha. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit, Ibu ya. Iya, Ustaz. Nah, untuk huruf H, makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian tengah. Nah, tadi Ibu, kalau hurufnya huruf H, atau huruf yang pertama tadi kita, yang sebelum ini kita jelaskan, atau materi sebelumnya, nah, itu sudah tepat, Ibu. Nah, untuk yang ini, posisinya naik sedikit, dari tenggorokan bagian bawah ke tenggorokan bagian tengah. Nah, jadi penyebutannya tidak ha, hi, hu lagi, tapi ha, hi, hu, ha, hi, hu. Oke, boleh coba sekali lagi, Bu? Ha, hi, hu, ha. Ha, ha, hi, hu. Ha, ha, hi, hu, han, ha. Coba penyebutan yang makhraj, yang berharokat fathah, Ibu. Ha. Ha, ha. Hi. Hi. Nah, untuk harokat yang kasroh diperbaiki lagi, Bu ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ustaz. Nah, yang terakhir, Kak Nur Salamah, boleh, Kak? Ya, Assalamualaikum. Ha, hi, hu, ha. Ha, ha, hi, hu, han, ha. Nah, baik, terima kasih, Kak. Nah, untuk Kak Nur Salamah, mohon perbaiki kembali untuk penyebutan huruf H yang berharokat kasroh dan dhammah ya. Oh iya. Untuk yang harokat fathah sudah hampir tepat. Nah, bisa Kak Nur Salamah nanti menyetorkan atau memperbaiki bacaannya via aplikasi Qur'a di fitur setor ayat. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Barakallah. Dan yang terakhir, lihat terlebih dahulu. Bapak Alimuddin, boleh Bapak? Iya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hi, hu, ha. Ha, ha. Hi, hu, han, ha. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk Bapak Alimuddin, alhamdulillah penyebutan yang makhraj, penyebutan huruf H yang berharokat fathah sudah hampir tepat. Nah, yang perlu diperbaiki lagi yaitu harokat kasroh dan dhammahnya. Saya contohkan terlebih dahulu, Bapak ya. Iya, iya. Hi, hu. Hi, Hi, hu. Coba, Bapak. Hu. Hi, hu. Hi, hu. Nah, untuk dhammahnya lagi apa? Hu. 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 Posisikan pada hu. tenggorokan bagian tengah. Hu. 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 Oke, baik Bapak. Nah, nanti untuk lebih lanjut, agar tidak lupa materinya, dan terus diimprove kemampuannya, maka boleh nanti setorkan ke aplikasi langsung Bapak ya. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallah khairan juga Bapak. Baik. Sudah
Oke. Kembali kami ingatkan lagi agar makin semangat nih yang hadir, yang belajar juga. Jadi untuk 10 orang nanti akan dipilih yang screenshot ketika kita Zoom ini, ketika kita belajar, screenshot lalu dikirim di Instagram, lalu tag Instagram Qoroa ID. Nah, 10 orang yang akan dipilih yaitu yang banyak like dan komennya dan yang menarik captionnya. Nah, itu akan mendapat 50.000. Masing-masing 50.000 akan ditransfer via e-wallet oleh Qoroa. Baik. Nah, coba kita praktekkan lagi ke surah dalam Al-Quran langsung. Nah, boleh dibuka sahabat Qoroa semuanya, surah Al-Falaq ayat ke-5. Oke. Sudah semuanya? Oke, baik. Saya coba bacakan terlebih dahulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Nah, di situ terdapat huruf H. Oke, dari sahabat Qoroa semuanya, ada yang ingin mencoba? Silakan angkat tangannya. Lewat Zoom. Oke. Nah, sudah ada. Silakan Bapak Fahri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh sekali lagi, Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah, tabarakallah. Penyebutan huruf H-nya sudah hampir tepat, Bapak ya? Ya. Alhamdulillah. Terus diasah, Bapak, kemampuannya? Ya, Ustaz. Ya, dan terus semangat untuk mengikuti tahsin Al-Quran dimanapun itu, baik di Zoom Qoroa yang insya Allah akan terus berlanjut, akan ada part-part berikutnya, ataupun di luar daripada Zoom Qoroa, insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ustaz. Baik, selanjutnya Bapak Iswantoro, boleh Bapak? Oke, Bapak, boleh Bapak? Pak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, baik Bapak. Penyebutan huruf H-nya sudah hampir tepat, namun terkadang beralih ke tenggorokan bagian bawah, Bapak. Nah, jadi mesti konsisten di tenggorokan bagian tengah. Siap, Ustaz. Ya, begitu Jadi Bapak ya. lagi, Ustaz. Iya. Semangat terus Bapak untuk mempelajari
makhraj maupun hukum-hukum tajwid bacaan Al-Qur'an Bapak ya. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya ada Ibu Desti Nur Alisa. Boleh Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Boleh sekali lagi Ibu, suaranya agak dikeraskan atau mic-nya didekatkan ke Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ibu. Nah, untuk Ibu, penyebutan huruf H-nya mesti makhrajnya keluar daripada tenggorokan bagian tengah. Nah, untuk yang Ibu sebutkan tadi, masih terletak pada tenggorokan bagian bawah. Jadi untuk kalau materi yang pertama sudah betul. Materi yang tadi, materi huruf H. Nah, karena kita sudah ke materi berikutnya, yaitu huruf H, maka diangkat sedikit ke huruf ke tenggorokan bagian atas. Ha, hei, hu. Nah, seperti itu Ibu ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Semangat terus Ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Baik, masih 2 orang lagi ya. Kita buka untuk 2 orang lagi. Ibu Intan, boleh Ibu? Ibu Intan. Boleh Bu Intan untuk coba menyetorkan? Oke, baik. Syarri hasidin idza hasad. Boleh sekali lagi Bu, didekatkan mic-nya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Bacaannya sudah ahsan Ibu. Terus pertahankan Ibu ya. Ya Ustaz, kasih. Terus pertahankan dan terus di murojaah atau di mutolaah materi-materi tajwid atau makhraj yang pernah dipelajari. Masya Allah, tabarakallah. Semangat terus Ibu. Ustaz, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dan 1 orang terakhir. Ibu Ifah, boleh Ibu? Ya, silakan Ibu Ifah. Silakan Ibu. Oke, mungkin terkendala teknis barangkali Ibu Ifah. Kita coba lagi Ibu Jania, boleh Ibu?
Diaktifkan terlebih dahulu Ibu suaranya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh didekatkan lagi mic-nya Ibu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk penyebutan huruf H-nya, posisikan makhrajnya atau tempat keluarnya, yaitu pada tenggorokan bagian tengah Ibu ya. Ya, Ustaz. Nah, seperti itu Ibu. Tadi masih agak ke bawah, jadi suaranya masih belum tepat untuk pengeluaran suaranya. Kalau udah dinaikin dikit ke atas di tenggorokan bagian tengah, insya Allah akan mengikuti dia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh coba sekali lagi Ibu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, baik Ibu. Nanti boleh diperbaiki kembali Ibu ya, bisa setorkan via aplikasi Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik. Nah, untuk yang belum kebagian untuk melafalkan langsung di Zoom ini, maka boleh nanti langsung setorkan via aplikasi. Insya Allah nanti akan disetorkan, akan dikoreksi langsung oleh Ustadz dan Ustadzahnya Qoro'a yang memang kompeten dalam bidang ilmu Al-Quran. Insya Allah, tabarakallah. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, masih pada semangat tidak nih? Oke, Masya Allah. Nah, kita tetap berpegang bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, Rasulullah sampaikan dalam hadis bahwasanya sebaik-baiknya di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, barangkali kita saat ini masih dalam proses sama-sama belajar. Nah, satu saat kita pula yang akan mengajarkannya. Yang punya keluarga atau yang punya anak, maka bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anaknya. Yang sudah jadi kakek nenek barangkali punya tanggung jawab pula untuk mengajarkan ke keluarga besarnya, ke cucu-cucunya, ke anaknya juga barangkali. Dan terus yang masih jomblo, nah barangkali ada yang jomblo, nah yang masih jomblo itu bertanggung jawab atas dirinya. Tanggung jawab atas dirinya. Nanti gimana kita belajar, lalu kita ajarkan ilmu itu ke orang lain, ke teman-teman dekat kita. Bahkan ketika kita bersantai, nongkrong gitu, anak muda gitu kan masih nongkrong, nah selipkanlah salah satunya, kasih tahu satu kebaikan. Nah, dalam hadis juga Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala yang sama sebagaimana orang yang mengerjakannya. Nah, kita hanya menunjukkan atau mengarahkan orang kepada kebaikan. Kita sampaikan satu ilmu, maka itu akan menjadi pahala yang mengalir untuk kita, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu materi makhraj, sifat, lalu huruf-huruf yang 3 tadi. Silahkan yang ingin bertanya, Bapak Ibu, Abang Kakak, sahabat Qoro'a semuanya, yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya via Zoom.
Nah, ini ada bertanya, Afwan Ustaz, kalau salah pelafalan pada makhraj berdosa tidak? Salah pelafalan pada makhraj berdosa atau tidak? Nah, ini pertanyaannya menarik. Ketika salah pelafalan pada makhraj, maka berubah pula artinya. Nah, terlepas dari berdosa atau tidaknya, artinya berubah. Ketika berubah arti daripada kalimah yang kita ucapkan, maka maknanya pun akan melenceng. Jadi akan keluar dari tujuan utamanya. Begitu pula apalagi di surah Al-Fatihah. Salah kita, maka akan bermasalah pula pada sholat kita. Ketika sholat kita bermasalah, maka ingat. Karena segala sesuatunya itu selalu dimulai dari sholat. Hidup kita akan baik ketika sholat kita baik. Nah, gimana sholat kita ingin baik kalau bacaan Al-Quran kita saja belum baik atau belum tepat? Nah, untuk kita yang sedang belajar, maka tidak masalah. Ketika kita selalu berusaha, namun masih saja salah makhrajnya, itu tidak terhitung masalah. Yang menjadi salah yaitu ketika sudah kita tidak tahu, sudahlah kita salah penyebutan hurufnya, lalu tidak mau belajar dan tidak mau membetulkan diri. Jadi merasa paling benar padahal salah, seperti itu. Oke. Baik. Bagaimana? Jadi ketika kita saya simpulkan lagi, ketika kita berusaha masih terus belajar, maka ma'fu anhu, diampunkan walaupun masih belum tepat yang kita ucapkan atau yang kita lafalkan daripada makhraj itu. Maka untuk orang yang belajar itu mendapat 2 pahala. Pahala pertamanya ia mau belajar itu walaupun masih salah. Pahala kedua ketika ia mengucapkan tetap mendapat pahala. Nah, silahkan yang ingin bertanya itu langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan. Agar bisa didengar oleh semuanya. Langsung angkat tangan di layarnya, maksudnya di Zoom-nya. Silahkan angkat tangan. Oke, nah ada Bapak Rizpan, boleh Bapak? Bismillah, siap. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk ciri suara dari kalau nggak salah itu tenggorokan bawah. Itu suka ada yang menggeduk ke dada. Nah, itu apakah itu ciri khas semua huruf-huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan bawah atau ciri dari salah satu sifatnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon ulang lagi, Bapak. Suaranya masih kurang jelas, Bapak. Mic-nya boleh didekatkan, Bapak? Siap, Ustadz. Ini ciri kalau nggak salah tadi itu dari yang saya rasakan dari tenggorokan bagian bawah. Kalau menyebutkan huruf-hurufnya itu selalu ada terasa menggeduk ke dada. Nah itu tuh apakah ciri khusus semua huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan bawah atau dari salah satu sifatnya saja di antara jahar, syidah, infita atau yang lainnya? Oh iya. Nah, tadi pertanyaannya itu ketika kita menyebutkan huruf yang makhrajnya di tenggorokan bawah itu kok berasa ada menggeduk dari dada itu berasa gitu, Bapak ya?
Gitu ya? Iya betul. Iya betul. Nah, Ya, betul, kenapa bisa demikian? Ya karena memang antara tenggorokan bagian bawah itu dengan dada itu sangat dekat. Apalagi dengan sifatnya tadi, salah satu sifatnya yaitu mengalirnya suara. Seperti huruf H, itu lebih ke huruf H. Kalau Hamzah tidak begitu terasa, Bapak. Karena Hamzah sifatnya jelas, jahar. Tapi kalau H itu mengalirnya suara. Nah, begitu. Kurang lebih begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah terjawab? Siap Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin jadi lebih ke tidak semua huruf yang dikeluarkan dari bawah tenggorokan betul, itu menghuruf ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Pak. Barakallahu fiik, Bapak. Amin. Sekarang Ibu Silvi, boleh Ibu? Ya Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya mau tanya nih ya, gimana caranya kita bisa membedakan huruf yang keluar dari tenggorokan bawah, tengah, dan atas, supaya kita bisa tahu bedanya gitu ya, dari mana bawah, dari mana gitu. Kasih Ustadz. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pertanyaannya menarik, karena memang kita membahas tentang makhraj yang keluar daripada tenggorokan. Nah, yang 3 ini tadi. Jadi bagaimana membedakan huruf yang keluar daripada tenggorokan bawah, tengah, dan atas? Nah, cara membedakannya tentu kita melihat pembagiannya terlebih dahulu, Ibu. Nah, untuk yang di bawah atau pangkal tenggorokan, itu ada huruf H dan Hamzah. Huruf H dan Hamzah. Nah, terus yang di tengah, ada huruf H, dan huruf Ain. Huruf Ain. Dan yang ketiga, yaitu bagian atas, itu terdapat huruf Ghain, dan huruf Kha. Nah, itu secara pembagiannya. Bagaimana kita bisa membedakannya, yaitu posisikan masing-masing huruf ke tempatnya masing-masing, Ibu. Jadi kayak huruf H, kita posisikan di tenggorokan bagian bawah. Itu ketika kita mengeluarkannya, itu kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu. Terus atau Hamzah, a, i, u. Akan sangat berbeda ketika kita keluarkan makhraj huruf Hamzah dari tenggorokan bagian atas. I, u. Nah, pasti berbeda ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Nah, jadi bagaimana kita merasakan itu tepat, yaitu ketika yang pertama memang dari makhrajnya kita tempatkan kepada tempatnya, yaitu yang di bawah kita tempatkan di bawah, tengah kita tempatkan di tengah pula, lalu yang atas kita tempatkan di atas. Nah, setelah kita tempatkan daripada makhraj-makhrajnya, lalu kita pelajari pula sifat-sifatnya agar ketepatan penyebutan huruf atau bunyi yang dikeluarkan itu tepat. Jadi seperti itu, Bu. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Barakallah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Hanani. Boleh Ibu? Ya, terima kasih Ustadz diberikan kesempatan. Ini begini, jadi materinya ini kan makhrijul huruf sama sifat-sifatnya kan ya. Iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan di YouTube itu kan banyak sekali apa ya? Pembacaan Al-Qur'an itu loh. Terus bagaimana kita bisa mengetahui dari si pembaca Quran itu sendiri yang memang sudah betul atau memang semuanya yang sudah diupload di YouTube itu betul semua ya? Boleh ulangi lagi Bu, agak didekatkan mic-nya Ibu. Oh iya. Begini Ustadz, di YouTube itu kan banyak sekali para
qori ya, pembaca Quran itu, Iya, murojaahnya. Nah, saya kepingin tahu apakah semua yang membaca Quran di YouTube itu sudah sesuai dengan kaidahnya, makhorijul huruf dan sifat-sifatnya begitu, Ustadz. Oh iya, iya. Oh begitu Ibu ya. Apakah Ya. yang semua yang di YouTube itu sudah betul kaidah-kaidahnya, begitu Ibu ya? Iya, betul. Nah, baik. Nah, sebenarnya untuk pemilihan video di YouTube tentang baik itu yang membaca Al-Quran dengan seninya, tilawah maupun tartilnya, nah itu juga perlu kita perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan ketika para qari'ah, nah itu melantunkan bacaannya. Untuk memfilter betul tidak bacaannya, paling dasar nih saya beritahu sedikit tips Ibu ya. Yang paling dasar itu bisa kita lihat yang paling utama panjang pendeknya. Nah, kalau panjang pendeknya aman, tidak bermasalah, nah itu sudah masuk kategori barangkali. Nah, terus kita lihat pula perbedaan antar huruf ke huruf. Ada huruf yang berdekatan, penyebutannya hampir sama, kayak jim, zai, dan zal. Nah, perbedaannya di mana? Kalau jim dibaca ja, kalau zai dibaca za, kalau zal dibaca za. Nah, seperti itu, Bu. Nah, kita lihat huruf-hurufnya aman tidak? Kalau masih aman. Nah, setelah itu barulah kita lihat yang lebih aman memang kita memilih syekh-syekh atau qari'ah yang memang sudah famous, kalau bahasa kerennya itu. Sudah memang terkenal gitu, masyhur. Berarti kan kita harus tahu, berarti kita kan harus kenal dulu sama syekh-syekhnya siapa saja. Kalau oh iya betul. Baru belajaran. Yang lebih aman lagi bisa juga Ibu nanti ketik kalau di YouTube, cari di mesin pencariannya, klik saja syekh yang imam di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Insya Allah. Banyak di sana, ada Syekh Abdurrahman Sudais, ada Syekh Mahir, dan lain-lainnya insya Allah. Ada sering juga saya dengar itu, misalkan terakhir apa ya, sidada gitu ya, kadang dibaca sidada, K, mati K gitu. Bagaimana Ibu? Misalkan kalimat terakhir itu tidak ada hamzah ya, misalkan sidada gitu ya, itu ditambah K mati gitu loh di belakang, seperti sidada. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang demikian barangkali memang kesalahan daripada qari'ah tersebut, barangkali seperti itu, Bu. Ya udah, terima kasih tipsnya Ustadz. Semoga tidak salah pilih. Iya betul Ibu, sama-sama Ibu. Barakallah Ibu. Nah terakhir pertanyaan terakhir dari Bapak Ambo, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama adalah saya pernah mendengar bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di lafal alamin, alhamdulillahirabbil alamin, itu dia goyangkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu apakah itu kepanjangan dan apakah itu bisa mengubah arti? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mendengar imam-imam
sholat tarwi, ya ada imam sholat tarwi saya dengar, itu ketika membaca surah Al-Fatihah pada huruf to, itu dia seperti pecah, jadi seperti dia ada suara hamasnya. Itu apakah itu juga mengubah arti, dan apakah memang ada semacam ilmu lain misalnya bahwa to itu bisa dipecah suaranya itu seperti hamas to. Itu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama yang alhamdulillahi rabbil alamin, yang itu Pak ya? Ya. Nah, itu boleh kita lagukan, kita iramakan sedikit, namun tidak boleh melebihi daripada harokatnya, karena itu hanya 2 harokat. Di situ ada mad asli atau mad iwad. Huruf ain Pak ya? Ya. Nah, jadi boleh diiramakan, hanya saja tidak boleh melebihi daripada panjang yang memang telah ditentukan. Nah, kalau lebih maka tetap berpotensi untuk merubah arti. Bisa. Ya, begitu Pak. Kayak misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan lebih itu Pak ya? Nah, itu berpotensi untuk merubah arti. Nah, sebaiknya tidak boleh lebih. Sekedarnya saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, huruf to Bapak ya? Iya. Untuk huruf to sebenarnya memang tidak ada kaidah yang menyatakan bahwa dia ada hamasnya. Iya, hamas Bapak ya, yang Bapak tanyakan tadi Pak ya? Iya. Iya, kan kedengarannya kan dia seperti pecah, itu berarti seperti hamas. To. Oh, kedengarannya Bapak ya. Nah, kedengarannya. Iya, ketika kita mendapati imam barangkali Pak ya, yang ketika membaca Al-Fatihahnya, beliau menyebutkan o itu seperti ada hamasnya, kayak to gitu. Itu tergantung daripada kita lagi. Boleh kita berbaik sangka barangkali bukan bacaannya yang kurang tepat, barangkali memang ternyata pengaruh daripada dekatnya mic ke imam tadi. Nah, itu boleh. Namun kalau ternyata masih ragu juga, boleh kita tabayun. Atau ajak, kalau tabayun barangkali ketika kita dapati imam agak sulit juga barangkali tabayun. Nanti kita dibilang, ini so barangkali gitu Pak ya. Karena kita menjaga perasaan daripada imam tadi juga, menjaga perasaan orang. Nah, bagaimana caranya? Boleh kita adakan, minta tolong ajarkan huruf to begitu. Minta tolong ke beliau, Ustadz atau siapalah itu imamnya, Pak Haji misalkan, di kita kan banyak banget gitu yang haji gitu jadi imam. Nah, Pak Haji minta tolong ajarkan ke saya huruf to gitu. Apakah nanti ketika beliau lafalkan, nah di situ akan terlihat apakah ternyata itu pengaruh daripada pengeras suara atau mic, atau memang ternyata pelafalan beliau kurang tepat. Nah, ketika pelafalan beliau kurang tepat, ketika kita bertanya tadi itu, maka boleh kita langsung diskusi. Langsung sampaikan saja, Pak, kayaknya huruf to kalau di kaidah tajwidnya itu tidak ada hamasnya gitu. Nah, itu lebih ke menjaga agar barangkali tidak tersinggung. Nah, begitu Bapak. Bagaimana Bapak? Dan itu juga nanti berpotensi merubah arti ya? Bisa berpotensi Bapak. Ya. Baik. Karena ketika
hurufnya tidak sesuai yang disebutkan berpotensi merubah arti. Karena yang saya dengar itu hampir mirip dengan hamesnya huruf ta, karena ta-nya itu seperti berlebihan, hamesnya berlebihan. Iya betul. Nah, mirip ke arah huruf c, ca, terlalu. Nah, itu hampir mirip yang co itu ada hampir mirip suaranya, yang cuma dia agak suara oto, ta. Nah. Oh iya Bapak, iya Bapak. Ya. Nah, itu juga berpotensi untuk merubah arti. Karena memang berbicara tentang hamas di huruf ta itu sebenarnya tipis sekali hamasnya, sedikit. Apalagi to yang sebenarnya memang tidak ada hamasnya begitu Pak. Ya. Oke. Baik. Syukran. Oh iya Bapak. Baik, ada lagi barangkali satu pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Nah, sekali lagi kami ingatkan untuk sahabat-sahabat Qiraah semua yang hadir di Zoom ini, yang nanti screenshot pembelajaran kita, lalu diposting di Instagram, dan diberikan caption menarik tentang kesan dan tentang kesan belajar via Zoom Qiraah. Untuk yang like dan komennya terbanyak, 10 teratas akan mendapatkan 50.000 dari Qiraah. Itu akan ditransfer lewat e-wallet. Dan jangan lupa mention Qiraah atau tag Qiraah. Oke. Selanjutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, dan sahabat Qiraah lainnya yang berhadir pada kesempatan ini, namun belum mendapat kesempatan untuk membaca atau untuk melafalkan huruf-huruf yang kita pelajari, maka silahkan store langsung di aplikasi Qiraah melalui fitur setor ayat. Atau yang ingin mengecek fasih pelafalannya, boleh dicek fasihnya melalui fitur murojaah. Baik, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu tentunya datang dari Allah, Allah yang maha benar. Adapun yang salah itu datang dari saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.